Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dari program akuntansi 7J1 Unsia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa untuk materi dari ujian akhir semester ini adalah materi yang terdapat pada pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil mempresentasikan untuk materi yang dengan tema konsep transaksi persediaan antar perusahaan. Baik. Pertama adalah pengertian eh, transaksi antar perusahaan persediaan merupakan bentuk pertukaran yang terusan yang paling umum terjadi, yaitu proses pencatatan transaksi persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibanding dengan pencatatan bentuk transfer yang lain. Kemudian, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan terkait tidak berbeda dengan jenis transaksi lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan konsolidasi. Transfer pada biaya perolehan, ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Kemudian ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, maka diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pencatatan lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Pendapatan bersih konsolidasi tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi ketika transfer dilakukan dengan biaya karena pendapatan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan jumlah yang sama. Kemudian apabila transfer dengan keuntungan atau kerugian, perusahaan biasanya menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum terrealisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak luar. Proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi. Kemudian ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Aspek eliminasi kertas kerja dalam periode transfer itu yang pertama fokus laporan laba rugi, pendapatan dari penjualan antar perusahaan, dan bahan pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang transfer harus dihilangkan. Kemudian aspek yang kedua yaitu pada fokus neraca. Keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Pengaruh sistem persediaan. Sistem persediaan yang sistem pencatatan persediaan biasanya ada yang pertama adalah sistem perpetual, yaitu dalam sistem ini persediaan pembelian barang dagangan didebit langsung ke akun persediaan sebesar biaya perolehan persediaan yang jual. Kemudian ada lagi sistem periodik. Dalam sistem periodik ini pembelian persediaan barang didebit ke akun pembelian bukan ke persediaan dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui harga pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi. Dan jenis-jenis penjualan dalam transaksi antar perusahaan ini ada yang pertama adalah penjualan downstream, yaitu penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Kemudian jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, maka tidak masalah dalam pelaporan keuangan. Namun jika harga penjualan yang dikenakan berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehannya, maka laporan keuangan harus disesuaikan dengan jumlah eliminasi karena perusahaan induk dan anak merupakan satu kesatuan sehingga transaksi di antaranya tidak boleh diakui jika ada keuntungan. Penjualan barang yang tersedia secara downstream disebut juga transaksi hulu atau penjualan persediaan arus ke bawah. Kemudian jenis penjualan yang berikutnya adalah penjualan upstream, yaitu penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Penjualan dari bawah ke atas, yaitu dampak yang terjadi dari penjualan tersebut adalah
anak perusahaan akan mengalami peningkatan penjualan, peningkatan harga pokok, penjualan, dan peningkatan laba kotor. Namun, hal ini tidak akan mempengaruhi laba operasi perusahaan induk kecuali barang yang dijual tersebut dijual kembali kepada entitas atau pihak lain. Pendapatan baru bisa diakui jika penjualan kembali kepada pihak lain sudah terrealisasi. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. PT ABC sebagai induk perusahaan memiliki saham biasa sebesar 80% atas PT GIZ. Dalam ini adalah anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 20x1 sebesar nilai buku 240 juta. Kemudian PT ABC pada tanggal 1 Maret 20x2 membeli persediaan seharga 20 juta dan menjualnya kepada GIZ sebagai perusahaan anak seharga 25 juta pada tanggal 1 April 20x2. Pada tanggal 30 April 2022, PT XYZ menjual barang dagangan ke pihak luar sebesar 30 juta. Pertanyaan adalah, buatkan jurnal transaksi untuk PT ABC dan PT XYZ. Penyelesaiannya, pertama yaitu kita buatkan juga jurnal untuk PT ABC, yaitu jurnal pada saat pembelian persediaan oleh PT ABC. Tanggal 1 Maret 2022, yaitu jurnalnya persediaan 20 juta, kemudian kreditnya adalah kas 20 juta jika pembelian dilakukan secara tunai. Kemudian tanggal 1 April 2002 yaitu mencatat penjualan persediaan ke PT GIZ sebagai perusahaan anak dengan jurnal kas besar 25 juta dan penjualan pada sisi kredit besar 25 juta. Dan masih tanggal 1 April 2002 yaitu mencatat harga pokok penjualan persediaan ke PT GIZ dengan jurnal harga pokok penjualan pada sisi debit 20 juta, kemudian pada sisi kreditnya adalah persediaan sebesar 20 juta. Kemudian kita buat jurnal untuk PT EGZ. Jurnal PT EGZ sebagai perusahaan anak, yaitu pada tanggal 1 April 2022. Jurnalnya adalah persediaan pada sisi debit 25 juta dan kas 25 juta pada sisi kredit. Surat ini digunakan untuk mencatat pembelian persediaan dari PT ABC. Dan pada tanggal 30 April, PT EGZ melakukan penjualan kepada pihak ketiga. Jurnal yang dibuat adalah piutang pada sisi debit sebesar 30 juta karena penjualan ini dilakukan secara kredit. Kemudian pada sisi kreditnya adalah penjualan sebesar 30 juta. Dan lagi kita dibuatkan lagi jurnal harga pokok penjualan sebesar 25 juta pada sisi debit dan juga persediaan 25 juta pada sisi kredit. Sekarang kita buatkan eliminasi kertas kerja konsolidasinya. Itu ada beberapa kolom. Yang pertama adalah PT ABC sebagai perusahaan induk, kemudian PT GIZ sebagai anak, dan jurnal eliminasinya dan konsolidasi. Yang pertama penjualan dari PT ABC yaitu 25 juta, kemudian HPP-nya 20 juta, dan laba bruto yang didapat adalah 5 juta. Kemudian PT EGZ penjualnya 30 juta kepada pihak luar, menhabiskan 25 juta, dan melakukan laba bruto 5 juta. Jurnal eliminasinya adalah 25 juta di sini untuk mengeliminasi penjualan dari PT ABC kepada perusahaan anak PT EGZ, sehingga didapat konsolidasi penjualan adalah sebesar 30 juta. Sedangkan untuk HPP-nya, HPP dari PT ABC sebagai perusahaan itu 20 juta dan perusahaan EGZ 25 juta. Sehingga jurnal eliminasinya adalah 25 juta. Sehingga didapat HPP untuk laporan konsolidasi sebesar 20 juta. Laba bruto dari PT ABC 5 juta dan EGZ 5 juta. Tidak ada jurnal eliminasi. Ya, kalau di laporan konsolidasi, laba brutonya adalah 10 juta. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.